salam kenal, aku Apple. Jadi di video kali ini sesuai dengan judulnya, aku mau sulam alis. By the way, alis aku sebenarnya udah rapi sih, tuh lihatan. Ini aku nggak pakai pensil alis sama sekali. Ini adalah alis asli aku dari bulu-bulu aku. Oh ya, sebelum aku sulam alis, aku mau cerita dulu. Nanti kalau di video aku susah banget ngomongnya, susah ketawanya, dikarenakan bibir aku tuh lagi iritasi. Aku nggak tahu kenapa iritasi, pokoknya udah sebulanan ini. Makanya sudah sebulanan ini aku udah nggak pernah upload video di YouTube, karena aku buat ngomong aja bibir aku tuh kayak kaku. Entah kenapa, mungkin karena azab kali sih, pokoknya begitulah ya. Tapi sebelum aku sulam alis, jangan lupa untuk di subscribe dan pencet tombol loncengnya ya. Kenapa? Karena aku bakal bagiin video-video tips, review, tutorial lainnya buat kalian semua. Dan aku akan upload video-video terbaru setiap minggunya. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk di subscribe dan pencet tombol loncengnya. Oke, sesuai dengan judulnya, kali ini kita akan sulam alis. By the way, ini adalah alis asli aku. Aku nggak pernah sulam alis, tapi aku sering sulamin orang. Jadi kayak aku belum pernah merasakan sakitnya sulam. Gimana sakitnya, makanya aku pengen tahu karena aku nggak pernah sulam, tapi aku udah sering sulamin orang. Oh ya, maaf banget, ini bibir aku baru pakai kayak gel gitu buat mengobati bibir aku yang terkena dermatitis perioral. Makanya selama sebulan ini aku nggak pernah upload video karena bibir aku seperti ini, maafkan ya. Jadi harap dimaklumi, biasanya aku seminggu sekali upload video, cuman karena bibir aku kayak gini jadi ya udahlah gitulah. Dan aku juga nggak bisa make up karena kan dia tuh udah kayak merambat ke sini, ke sekitar bibir, di kulit-kulit sini. Jadi aku nggak mau make upan dulu, jadi ya udahlah. Dan karena aku nggak make upan, jadi kayaknya aku mau tetap bikin video karena udah bisa ngomong. Karena hari-hari sebelumnya aku nggak bisa ngomong karena kaku banget. Jadi di video kali ini nggak bisa make up, maafkan kalau muka udah kayak gini berminyak kilang-kilang. Oke, kita akan sulam alis, tapi sebelum itu dipersiapkan alatnya dulu ya. Di tahap pertama, aku mau proses anestesi. Jadi pastinya kita menyiapkan anestesi. Ini aku pakai anestesi dari Proegis, punya seperti ini. Nih, ini adalah anestesi yang sering aku pakai. Ini dari Jerman. Pastikan beli yang ori ya. Dan kalau udah buka, pastikan kalian selama sebulan 2 bulan tuh tetap pakai. Kalau nggak dipakai nanti dia takutnya hitam. Dan ini kan karena bulan ini nggak ada yang sulam alis, jadi ini harus segera dibuang. Tapi ini masih bisa dipakai sih karena dalamnya juga masih putih gini, kelihatan gak sih? Tuh, putih gini. Tapi waktu aku mencetuskannya dia tuh udah hitam kayak gini loh tuh. Jadi kelihatan gak sih? Pokoknya seperti itu ya. Ini kayak gini nih. Ini aku udah habis anestesinya. Ini dia kayak hitam gitu, tidak boleh dipakai lagi. Oke, mari kita coba menggunakan anestesi nanti. Terus aku juga punya anestesi satu lagi. Ini anestesi yang ringan, nggak seberat yang ini. Jadi kayak ini mantul banget. Setengah jam itu udah kayak nggak kerasa. Tapi nanti misalnya aku sulam alisnya lama, aku kan nggak mungkin pakai ini. Jadi aku pakein anestesi ini biar cepet aja seperti itu. Terus pastinya alatnya, ini yang sebenarnya alatnya bisa dipakai untuk BB Glow sebenarnya. Tapi bisa dipakai buat sulam alis juga. Terus aku mau ngambil next, pastinya karena aku mau sulam alisnya sendiri, jadi aku nggak bisa yang microblading. Yang microblading itu yang kayak serabut-serabut rambut gitu loh. Jadi aku sulam alisnya pakai yang jarum aja. Jadi mau bentuk misty. By the way, sebenarnya aku pengen sulam alis yang di ujung sini tuh kelihatan lancip gitu loh. Jadi kayak tegas gitu, warnanya tegas, pokoknya lancip gitulah. Tapi di depannya aku kayaknya nggak mau terlalu kusulam, jadi kayak nanti di depannya halus-halus gitu. Jadi aku pakai yang misty aja, kayak kita bikin ombre gitulah. Ombre depannya warnanya kalem, di belakangnya kayak kelihatan banget. Terus pastinya ini adalah cukuran alis. Aku mau merapikan alis aku dulu biar nanti kanan kiri sama, jadi aku nggak perlu mewarnain pakai pensil alis. Buat kalian semua yang alisnya belum kebentuk, kalau aku kan udah kebentuk nih ya, kalian bisa pakai pensil alis atau enggak kalian bisa pakai spidol. Mana spidol? Nih, ini pakai spidol khusus buat sulam alis. Dia tuh ada, jadi kalau pakai anestesi warnanya nggak terlalu hilang. Cuman ya cukup hilang juga sih sebenarnya. Jadi ya aku habis anestesi kadang-kadang aku gambar lagi. Tapi ini buat spidol. Tapi sebelum pakai spidol, pastikan kalian
kayak menggambar alis itu di klien kalian udah sama gitu. Jadi sebelum kalian anestesi, kalian gambar dulu apakah klien kalian suka dengan gambar alis yang akan kalian buat. Untuk warnanya pasti kalau pakai sulam alis nanti pakai spidol jadi kayak hitam banget, tebal banget, itu nggak usah khawatir. Kalian tetap bilang ke klien kalian kalau nanti itu gambarnya nggak akan setebal ini gitu. Ya tergantung kalian sih. Jadi di dalam garisnya, bukan di luar garis yang garis spidol. Jadi contohnya kayak gini ya. Ini aku mau gambar di sini deh. Tuh. Oh, maaf, kelihatan nggak? Agak kelihatan. Nih, kelihatan ya. Jadi ini kan gambar alis, ya kan? Nah, ini kan kayak udah gede gitu. Nanti kalian nggak isi tintanya di dalam garisnya, jangan di luar garisnya. Takutnya kalau di luar garisnya jadi kayak tebal banget ya. Oke, terus anestesi ini adalah alcohol swab, kayak alkohol tapi kayak tisu basah gitu, alcohol swab. Jadi buat kalian pastikan buat membersihkan alat cukur alisnya, karena ini corona kan, takut juga terkena apa-apa. Pokoknya semuanya harus serba steril karena kita bersentuhan juga dengan darah. Nanti ada darahnya ini, ya tergantung kulit orang masing-masing sih. Terus juga siapin kapas nanti buat pembersihan. Terus wrapping buat anestesi, dia cepat anestesinya. Tisu basah penting banget. Dan yang paling penting adalah tintanya. Aku pakai dari Cello. Terus aku juga punya dari Dream Pigment. Ini Dream Pigment itu enak banget, kayak langsung masuk ke kulit. Ini warnanya sama aja sih. Mereka ini espresso dan ini yang pakai warnanya. Aku lupa warnanya. Ini drop board. Pokoknya coklat tua, gimana sih ngomongnya? Untuk warna dari tintanya ini yang coklat tua dan ini warna espresso. Kadang-kadang aku mix gitu. Ini kalau yang dari Cello ini dia tuh kayak gelnya tuh kayak lebih kental, tapi kalau Dream Pigment ini dia tuh lebih cair. Jadi aku lebih suka pakai ini sih. Jadi kayak lebih gampang aja diaplikasikan. Jadi cepat masuknya daripada yang kental. Dia beda harga sih, karena ini juga Dream Pigment harganya 800 ribuan kan, dan ini cuma 300 ribuan. Oke. Terus aku punya, ya udah habis anestesi yang cair gini. Kadang-kadang kalau sakit banget aku pakai ini ke klien, tapi habis jadi aku kayaknya nggak pakai. Jadi kalau aku sakit nanti ya udah lah ya. Nah, yang terpenting adalah penggaris buat gambar alis. Nanti sama, aku punya dua tipe penggaris. Yang pertama yang kayak gini tuh bentukannya, jadi nanti dipakein ke wajah gitu, disamain lah sama tengah-tengah hidung. Di sini tuhnya buat gambar alis biasanya, tuh kelihatan ya. Terus aku pakai kali ini agak susah karena kan aku menggarisnya di wajah aku sendiri, jadi sambil duduk. Jadi susah, pakai pasti bakal jatuh. Akhirnya aku pakai penggaris yang bisa ditempel dan marki chop langsung aja ya. Tuh, oke, bandana dulu di belakangin karena aku selama alis sendiri, jadi aku wajahnya nggak boleh ada rambut gitu. Dan aku pakai si penggarisnya dulu ya. Ini kayak plester gitu sih sebenarnya, tapi gambar penggaris gitu coy. Mari kita coba. Aku pakai di sini dulu ya. Oke, ini aku udah pakai penggaris di sini. Jadi kayak penggarisnya ditempel stiker gitu, enak banget sih. Ini kalian bisa dapetin semua alatnya di e-commerce. BTW kalau kalian mau pasangin ke klien kalian harus privat, les dulu ya, jangan macam-macam. Ini harus orang nih, privat nih harus. Nah, terus diukur di tengah-tengah hidung gini. Untuk cara pengukurannya kayaknya aku bingung cara pengukurannya, kalian bisa privat aja cara mengukurnya buat di orang. Tapi kalau buat di wajah aku sendiri sih aku udah tahu ya mana ukurannya gitu. Dan tahap selanjutnya setelah aku tempelin ini cukuran, aku mau merapikan alis dulu ya. Sini. Kita merapikan alisnya ya, jadi bulunya itu jangan sampai hilang, biar kalau ini kan lebih kelihatan lebih natural gitu loh. Tuh, udah
karena aku baru merapikan alis juga, jadi aku kayaknya nggak mau terlalu merapikan alis gitu ya. Oke, ini aku udah merapikan alis dan aku mau anestesi dulu. Dan anestesinya tuh kan paling lama setengah jam. Caranya anestesi adalah pakai cotton bud, terus ambil anestesinya. Cara anestesinya pakai cotton bud, terus ambil anestesinya. Ini kalau anestesi masih bagus, dia tuh warnanya putih ya. Dan kita olesin di alis. Kasihnya yang banyak aja, nggak cuma di alis doang tapi di sekitar alis juga. Oh iya, aku nggak gambar pakai spidol alis yang ini karena ini biasanya buat operasi juga sih. Saya kan buat garis, buat membelah perut gitu kan bisa pakai gitu kan, atau nggak operasi buat wajah, operasi wajah pakai spidolnya. Aku nggak pakai spidol, dilakukan buat expert ya. Buat kalian yang belum expert, pakai spidol, apalagi buat ke klien. Tapi karena ini tutorial yang nggak lengkap dan harus ada ilmu-ilmunya kan, kalian harus les privat, pokoknya gitu ya. Oke. Aku nggak buka les privat, kalian bisa cari di mana aja. Tapi dulu aku les privat, jadi makanya aku berani sulam alis sendiri karena dulu aku les privat. Dulu aku promo sih, harga privatnya itu 10 juta. Terus aku dikasih promo privatnya datang ke Jogja, dia kan Surabaya, dia lagi di Jogja, aku bisa privat cuman 6 juta doang. Oke, yang buahnya biar nggak sakit. Aku nggak tahu juga sih tingkat sakitnya gimana, tapi katanya customer aku, klien aku ya nggak terlalu sakit, ya cuma cekit-cekit gitu. Oke, setelah ini sudah pakai ini ya. Terus pakai ini wrappingnya. Ini sebenarnya bisa wrapping makanan, cuman kalau kalian beli khusus yang di toko sulam alis pasti dia kecil gini, tapi kalian bisa pakai wrapping wrapping makanan gitu loh, tau kan, yang buat tutup makanan, apa sih pokoknya begitulah ya. Nah, ini pakai kertas wrapping. Lagi azan, geng. Oke, langsung dicolokin di sini. Maafkan lagi suara azan. Dan tunggu sampai 30 menit. I'll be back. Oke, ini udah 30 menit. Terus langkahnya ya, siapkan alatnya, alat buat sulamnya. Pastikan jarumnya selalu baru. Ini digunting. Jarumnya baru ya kak, biasanya ngomong kayak gitu. Oke, ini pakai jarumnya. Ini aku pakai yang titiknya ada 3, jadi biar lebih cepat. Sebenarnya kalau mau cepat lagi, cari titiknya yang 5. Hah, titik 5, titik 3 itu gimana? Jadi di belakang sini itu kayak ada titik-titiknya gitu loh, R3M gitulah pokoknya. Jadi ada 3. Dulu aku punya titik 5 dan itu kalau titik 5 tuh sangat enak sekali. Nih kita coba ya nyalain. Oh, oke, dia sudah menyala. Oke, ini seperti ini ya alatnya, bebas sih merek apa aja. Ini merek Dr. Pen. Ini kalau aku nyalain kayak gini bunyinya. Terus kita ambil kayak yang ini espresso, jadi warnanya yang nggak terlalu coklat banget. Kita masukin ke sini. Tuh. Ini sampai penuh juga nggak apa-apa. Sampai setengah aja ding kalau aku. Seperti ini, kecil gini dia, kelihatan ya gitu. Nah ini masih ada kan, aku sambil ngaca ya beb, karena nggak mungkin kan nggak ngaca. Siapin tisu basah, siapin kapas ya, kapas, tisu basah. Nah terus caranya itu, oh ya, pakai sarung tangan dulu ya. Oke, I'll be back. Nih, tadi 2 sarung tangan sobek semua. Oke, kita mencobanya. Yang pertama aku mau nyoba yang kanan dulu ya. Jadi kan ini nggak kuputus. Ini aku sambil gedein kamera. Deketin. Tuh, seperti ini. Udah 35 menit sebenarnya. Terus pakai cotton bud. Tuh, dibersihin pakai cotton bud. Gitu. Udah mati rasa ini.
udah dibersihin gitu. Terus disisir pakai spuli kalau kalian punya spuli. Nah, karena aku nggak menggambar alis aku pakai ini, jadi aku pakai spuli aja seperti ini buat merapikan alis aku. Aku sambil lihat kaca ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini beneran kayak mati rasa, nggak ada sakitnya. Oke, mari kita coba. Bismillah ya. Pakai ini. Jadi kayak dicelupin gitu sampai masuk tuh, sampai benar-benar masuk ke dalam jarumnya cairannya, dan kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Takut aku cuman ya udahlah, udah terlanjur anestesi ya kan, kenapa tidak sekalian gitu. Jadi aku sambil nunduk ya beb. Oh iya, nggak sakit ya. Rasanya cuma cekit-cekit doang. Kita nyalakan dulu. Aku sambil ngaca ya beb, soalnya takut kan kalau nggak rata. Ini masalah seumur hidup nih, setahunan soalnya. Harusnya tuh kayak gini. Karena aku masih takut sih. Aku nggak sambil ngomong ya, aku takut salah, jadi aku sambil diam aja. Mulai cekit-cekit, ada darahnya gitu. Mulai pedis, cekit-cekit. Deg-degan ya Allah, tapi sudah terjadi, ya udahlah ya. Semoga jangan fail, nggak boleh. Ini hidup masalahnya. Mulai pedih deh. Nah, ini udah berdarah-darah. Udah mulai pedis, aku matikan dulu. Ini udah mulai pedis dan kayaknya udah mulai kelihatan ya. Dan aku mau ngasih tintanya dulu di sini. Tuh. Maka dia udah masuk, jadi kan ada pasti kelihatan yang bagian yang nggak masuknya. Tuh. Cepet amat ya. Aku emang nggak sulam semuanya, semua bagian tuh nggak aku sulam. Jadi aku sulamnya itu hanya di bagian belakang, depannya tuh nggak aku sulam. Tuh. Udah jadi sih menurut aku. Tuh. Kelihatan ya, kayak digambar alis gitu. Bagus. Oke, lagi.
gambar lagi. Bagian depan sini itu masih kayak belum masuk gitu sih, sampai sakit banget baru aku ganti ke mata sebelahnya. Gampang nih, kayak gambar alis aku biasanya, so easy. Nggak sesakit yang aku bayangkan, ternyata B aja rasanya. Mulai berdarah-darah, geng. Tuh, bagus gak sih? Bagus ya. Oke, tadi baterai kamera aku mati dan aku mau lanjut lagi. Tadi sebenarnya udah selesai ya, tuh selesai. Cuman ada sedikit bagian depan sini sebelah kiri dia tuh kurang rata, sama belakangnya sini kurang lancip. Ini kurang kayak tebelin dikit. Jadi kayak aku mau tebelin lagi gitu aja kali ya, biar rata, geng. Nah, ini aku tutup dulu sebelah sini. Nah, harus tutup dua-duanya sih, tapi oke lah. Kita langsung retouch lagi. Maaf ya, tadi baterainya mati, jadi aku nggak bisa kasih lihat kalian gimana prosesnya. Cuman tadi ya prosesnya kayak gitulah kurang lebih yang sebelumnya aku udah jelasin. Oke, lanjut kita. Bismillah, semoga nggak terlalu sakit ya. Disisir dulu tuh. Karena tuh kanan kiri tuh agak beda sedikit sih, sedikit doang sih. Kan sedikitnya itu kan tetap kelihatan ya nggak? Kayak sebelah kanan tuh mau aku tambahin gitu loh, soalnya sebelah kiri terlanjur dia agak tebel dikit dibandingkan yang kanan bagian ujungnya. Lumayan pedih. Dan yang di sini itu di ujung, kayak bikin ujungan gitulah, ujungan bikin lancip. Ini aku udah gak pakai sarung tangan, soalnya ya tinggal dikit kan. Kayaknya udah sama deh. Terus di bagian depan sini, kayak di bagian depan sini lihat gak? Kayak kurang rata ya. Tapi dikit doang. Udah pedis. Soalnya aku anestesi keduanya nggak terlalu lama. Kalau sebelah kanan sih tuh lebih hitam, jadi kelihatan coklat banget dibanding kiri, karena kiri tadi bentar banget.
nggak terlalu lama dibayarin kanan, soalnya kiri tadi tuh aku tuh kayak buru-buru, makanya kirinya mau ketebelin lagi biar hitamnya sama. Oke, aku mau lanjut bentar ya. Oke, ini udah selesai. Terakhir aku mau masukin warnanya, kayak dipakein cotton bud gitu, terus dimasukin warnanya biar tambah masuk. Ini aku mau wrapping dulu alis aku biar warnanya tambah masuk lagi. Jadi kalau warna espresso dari Dream Pigment ini, dia tuh warnanya kayak masuk banget, dan itu tuh warnanya tuh dia teksturnya cair banget ya, cair banget kayak air mengalir gitu. Dan yang aku suka warna espresso ini, dia tuh kayak warna natural aja, kayak alis gitu loh. Jadi alisku tuh kayak kelihatan aku kayak pakai pensil alis gitu loh. Jadi kayak alis aku memang tebel bulunya, jadi emang warnanya tuh rambutnya kayak alis, jadi nggak hitam ya, bukan hitam, tapi dia warna espresso, warna coklat tua, warna kayak kopi-kopi gitu. Oke, ini aku mau tunggu sampai 5 menit, nanti setelah 5 menit aku mau bersihin dan kita lihat hasilnya gimana. Oke, ini udah selesai, saatnya kita membuka. Tuh, lihat. Nah, ini cara membersihkannya. Aku punya mereknya Cello juga. Ini tuh semacam color cleansing. Nah, kalau yang lain itu biasanya dia itu kan foam ya. Kalau aku tuh nggak foam, jadi ya kayak gel gitu, kayak berminyak. Itu buat membersihkan warna-warna yang ada di sekitar kulit. Jadi dihilangkan. Tapi kalau udah masuk kayak gini, dia tuh yang nggak hilang juga. Cium. Itu dibersihkan pakai kafas. Tuh, lihat. Tuh. Ya rada berminyak gitu. Menurut aku tuh rada kurang rata sih, cuman ya udahlah, tapi ya bedanya sedikit. Karena tadi aku tuh keburu-buru, jadi gini kurang rata. Ini tadi hasil dari sulam alis aku sendiri. Jadi aku nyulam alis sendiri. Total dari sulam alis aku ini tadi makan waktu 2 jaman gitu. Setengah jam 30 menit untuk anestesi dan 1,5 jam proses dari mewarnainya. Dan ini akan pudar, nggak akan sehitam ini. Cuman ini hitam segini tuh kayak bagus banget. Ini sebenarnya warnanya bukan hitam, dia tuh kayak warna espresso. Jadi espresso itu kayak coklat tapi gelap gitu loh. Nanti kalau 1 minggu lagi dia tuh ngopek dan warna itu bakal kayak soft banget. Apalagi kan bulu alisku tuh udah tebel, jadi ya bakal kayak nyatu soft gitu. Seminggu lagi dia bakal akan ngopek. Dan bibir aku kayak gini, maafkan ya pokoknya gitu lah. Aku kayak fokus ke bibir, soalnya bibir aku jadi jelek banget. Untuk masalah bibir ini kayaknya dermatitis perioral dan aku udah mengalami selama 1 bulan, dan ini udah mau fase sembuh sebenarnya. Kemarin tuh kayak merah banget, bengkak dan kayak luka-luka gitu. Aku akan update tentang masalah bibir aku kalau udah sembuh, gimana cara penanganannya tanpa perlu ke dokter. Tapi jangan ikutin ya, kalian harus ke dokter gitu sih. Ini dulu hasil sulam alis aku. Buat kalian semua yang pengen sulam alis kayak gini, kalian bisa datang ke tempat-tempat sulam alis. Aku juga boleh di kota Solo yang hasilnya kayak gini. Buat kalian semua yang pengen nyoba sulam alis sendiri, ingat ya, aku sebelum melakukan ini aku udah kursus dulu, aku udah privat sulam alis dulu, dan aku udah menjalani ke klien-klien aku tuh udah banyak yang aku kerjain sulam alisnya, tapi aku sendiri belum sulam alis. Akhirnya karena aku udah yakin hasil aku tuh udah bagus banget, aku yakin, makanya aku beranikan sulam alis di wajah aku, dan bagus sih hasil sulam alis aku. Oke, itu dulu video dari aku. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Sampai jumpa di review-review aku lainnya dan tutorial lainnya. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe dan pencet tombol loncengnya. Kenapa? Karena aku bakal update video-video terbaru setiap minggunya. Bye bye, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe dan pencet tombol loncengnya.